Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ransel Bulu. Di video kali ini gue bakal ngajak kalian jalan-jalan seru yang cukup 1 hari. Kemana? Ke Kebun Raya Bogor. Perjalanan dimulai dari Karawang. Dan yang bikin seru, kali ini gue bakal berangkatnya naik KRL tanpa kendaraan pribadi. Kira-kira berapa lama perjalanan dari Karawang ke Bogor? Dan berapa total biaya yang harus disiapkan? Rute KRL-nya bagaimana? Dan seseru apa menikmati suasana hijau di salah satu kebun raya tertua di Asia Tenggara? Wow. Nah, semuanya bakal gua sepal-sepil di video ini, guys. Jadi buat kalian yang lagi cari ide healing murah, praktis, dan bisa dilakukan dalam sehari aja, cocok banget nonton video ini. Jadi jangan di skip-skip ya guys. Tonton sampai habis. Bersama Bulu kita jalan-jalan keliling dunia tanpa beban. Cerita seru, tips dan trik di Ransel Bulu semua asik. Dari kota ke desa, kita jelajahi setiap sudut dunia. Kita eksplorasi dengan Ransel di punggung. Kita siap beraksi. Yuk ikuti petualangan seru dan penuh inspirasi. Bersama Bulu kita jalan-jalan keliling dunia tanpa beban. Cerita seru, tips dan trik di Ransel Bulu semua asik. Like dan subscribe agar kita tetap dekat. Setiap video baru kamu pasti terhibur. Di Ransel Bulu semua jadi mudah. Bersama Bulu kita jalan-jalan keliling dunia tanpa beban. Cerita seru, tips dan trik di Ransel Bulu semua asik. Well guys, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap stay tune di channel gue BULUK alias Bulu. Ransel Bulu, petualangan seru selalu ditunggu. Aku naik kereta dari Bekasi Timur. Kenapa milih Bekasi Timur? Karena parkirannya luas. Oke, kita sediakan kartu tap-tapnya. Jangan lupa diisi saldonya ya. Untuk penggunaan kartu, kalian bisa pakai KMT yang dari pihak KAI atau KRL-nya itu. Atau bisa juga pakai kartu flash, e-money, apapun ya. Biaya dari stasiun Bekasi ke Bogor adalah Rp7.000. Jadi untuk kalian yang kartu e-money-nya misal dari BNI, BRI gitulah ya, selain yang dari KRL itu KMT, kalian nggak bisa isi di stasiun, bisanya di Alfamart atau Indomart. Jadi sebelum sampai stasiun isi dulu. Kisahmu takkan pernah usang. Setiap langkahmu penuh dengan harapan. Kita udah masuk di dalam kereta. Seperti biasa, ini weekend jadinya rame. Dan kita sempat berdiri. Kasihan banget mama aku. Aku nggak mau ya minta-minta bangku. Mama aku juga masih kuat. Tapi untungnya ada orang baik. Dia panggil mama aku suruh duduk tanpa harus diminta. Terima kasih orang baik. Stasiun Kranji.
进行全选开启。 Udah nyampe stasiun Manggarai, lanjut Bogor. Stasiun Manggarai adalah stasiun transit terbesar di jaringan KRL Jabodetabek ya guys. Hampir semua jalur KRL bertemu di stasiun ini. Jadi ini tuh kayak titik transit utama dari berbagai arah perjalanan bakal ketemunya di sini. Ya wajar ya guys kalau rame sekali. Petunjuk arahnya sih jelas ya sebenarnya. Cuma karena saking besar dan ramenya, daripada kalian pusing, apalagi Bogor itu ada 2 ya jalur ya, maksudnya ada Bogor Kota, ada Bogor Nambo. Jangan sampai kalian mau ke Bogor Kota nyasarnya ke Bogor Nambo, itu jauh, memusingkan lah ya kalau sampai kamu nyasar ke Nambo. Pastikan Bogor, stasiun Bogor, jangan sampai masuk ke stasiun Nambo. Mana sih? Sini. Mana? Bogor 12. Tanya dulu. Bogor, sebuah Cawang, Pasar Minggu, Bogor. Ya ini benar. Bogor. Pegel kan nih. Ngap dia Jauh. iyalah. Ya udah di jalur. Minum dulu. Kereta Bogornya udah datang. Kirain sepi, ternyata rame. Mas sini Mas. Mana? Situ sepi. Ya udah sini deh. Kalimalang 93 jalur 2, sinyal luar semua ini mengizinkan berangkat jalur 2. K1279 jalur 10 Sebuayan alih dengan berangkat. Tidak terbagus pada satu pintu, demo tidak terbagus pada satu pintu, ada sampai geser. Tidak terbagus pada satu pintu, tidak terbagus pada satu pintu, persiapan pintu ditutup kembali, hati-hati.
Stasiun Bogor. Hati-hati melangkah, perhatikan celah peron. Bogor Station. Watch your step and please mind the platform gap. Baru nyampe stasiun Bogor jam bawaan Anda pastikan tidak tertinggal di dalam 12.51. rangkaian kereta. Kali dia jalan. Ah ya bisa. Listrik. Mak, ke arah kanan. Kanan sana. Ke kiri dia bisa deh. Nggak bisa ding, kanan kayaknya. Mana sih? Ke kiri ding. Gimana sih? Nggak tahu, aku juga bingung. Kanan kiri kanan. Nggak tahu, bingung. Kiri kali mak. Itu ada pintu keluarnya juga. Kiri. Kanan. Kanan jauh jalannya nanti. Wih, masalah. Belum mau ke toilet lama banget.
Apa? Ya udah balik lagi. Ya udah ayo. Itu roti unyil Mbak. Ribuan topinya bun. Topinya 15. Mau main bola lagi? Setelah keluar dari stasiun, kalian jalan kaki menuju angkot-angkot ini. Kalian bisa pilih angkot yang mana aja, kayaknya lewat Kebun Raya semua, tapi kalau gue naik yang 02 ya. Dan bilang ke abangnya mau ke Kebun Raya Bogor gate 4 atau enggak turunin di gate utama itu, gate 4 aja lah ya, di depan RSPMI. Turunin di Botani, nyebrang gitu. Ini kita nggak mau naik angkot dulu, nggak mau naik angkot langsung karena kita mau cari sarapan. Setelah sarapan baru menuju Kebun Raya Bogor. Tuh jajanan banyak no. Tapi umum itu mah bakso. Iya, males. Soto Bogor paling. Grabcar puncak Grabcar. Pakai Grabcar Avanza mobilnya Avanza mobilnya Grabcar. Tuh sate Padang.
Yang iya. Kita makan dulu. Lelah. Nanti baru cari sholat. Kita makan dulu di Sate Bogor. Coba jajal. Sate Bogor. Sate Padang di Bogor. Enak. Ada leker nih, dari tadi banyak yang beli terus. Kita udah di dalam angkot setelah sarapan. Ini angkotnya tarifnya 5.000 per orang ya. Sampai di Kebun Raya Bogor. Ini gerbang 4. Air neng, mana buah neng? Mana. Selamat siang, Kak. Berapa orang? Dua. Jadi 51.000. Bayarannya menggunakan apa? Kiris. Yang bis yang keliling-keliling masih ada. Masih ada, tapi dia adanya dekat pintu 1 Kak. Jadi dari sini kakaknya harus jalan dulu ke dekat area pintu 1, kurang lebih di 1 kiloan. Ada musola nggak ya? Ada, nanti setelah masuk ambil ke arah kanan ya. Ya. Untuk tiketnya terlaku 1 kali masuk, terima kasih. Ya, makasih. Ayo, Mak. Tiketnya 51.000 berdua. Nih. Tiketnya berapa sekali masuk jangan sampai hilang. Terima kasih. Ya, nah, kita ke musola dulu. Musolanya mana? Ke kanan. Nanti abis ini kita baru naik shuttle bus. Oke, kita mau sholat dulu. Udah jam 2. Tadi di stasiun ramai jadi nggak bisa sholat di situ. Tidak memungkinkan. Cari yang sepi. Tuh, Mak, kalau mau ke toilet, Mak. Ya, gantian. Kali mau pipis apa ini? Yang ini. Yang ini. Yang ini. Tunggu lihat. Tadinya kita mau sewa kendaraan listrik dari gate 4 itu ya, nggak jauh dari gate 4 itu ada penyewaan kendaraan listrik. Dan sayangnya sistem error, jadi tidak bisa menerima penyewaan dulu. Tuh, seperti mobil ini tuh disewain ya guys, bisa satu keluarga. Tuh harganya kalau nggak salah lihat 200.000. 1 jam. Jadi karena kita nggak dapet penyewaannya, kita jalan kaki menuju gate utama, kurang lebih 1 kilometer. Di sana nanti ada shuttle bus yang akan mengajak kita keliling-keliling dengan tour guide yang akan memberi informasi mengenai Kebun Raya Bogor.
Selain di situ nggak ada lagi yang nyewain ya. Takut mama nggak ngerti. Iya, sama Fitri juga nggak ngerti, lagi ngedumel aja. Maksudnya kok cuma satu yang iya. Ini suasana kebun raya Bogor di danaunya. Masuk dari pintu 4. Banyak orang piknik. Bawa tikarnya sendiri. Semangat olahraga ini, anggap aja olahraga Ya semangat. bagus di sini nih. Wah, ada apa itu mah? Beda itu mah. Bentar, nanya dulu. Kalau yang bis shuttle bus yang keliling-keliling Ada di pintu 1, Ibu. pintu 1 di mana? Dia ada jembatan putih ya. Ke kiri, diikutin aja ke atas. Lewatnya? Aja dari Cultura dulu. Oh, Kemudian lagi ke yang kedua. oh iya iya, makasih. Lagi sama di pintu 1. Mak, Mama, Nah sini lihat dia gempur aku tuh. Makasih ya. iya lewat gerbang itu nanti tuh. Lagu Kapayun beberapa waktu Kapayun masih di pirigan kacapi suling dina pirigan sorok panginten cocok nama lagu-lagu soroknya atau wanci kieu matinya lagu tilu aduh meniku ngareuneun ya cuacana meniku ngareunahan raosin gitu nya syahdu yang hulala banget ya. Oh ngareunaheun gitu lain ngareunaheun cenanya deuh ya. Dede atuh mangga Dede jika ada yang ingin lagu-lagu biasana mah aya lagu geuning lagu dinu kiwari cenah ngajik nu bihari cenah ya seja ayeuna sampurun jagata kitunya eta teh biasana barudak sarakola teh palinter ulah isin-isin ayo mangga kapalidieun urang ngawi sasarangan sim abdi oge panginten bilina aya nu lagu cenah ririungan urang karumpul cenah kitunya mumpung deukeut aya urang sasonoan sapunya lain kasih bae cenah kitu bari jeung sumpang-sumpang oge cenah naon kadieunya pokona sareng abdi gede banget urang happy ya urang nanjeurkeun budaya Sunda khususna kesenian di Jawa Barat gitu lah isin-isin Dedek mangga urang sasarangan sareng ibu dia dipayun di luhur panggung kapayunan masih panginten lagu tina pirigan kacapi suling laras sorok anu nembean hadir nembean dongkap wilujeng sumpi sadaya pengunjung kebun raya Bogor kongkilahnya
tadi di Kultura sareng Kebun Raya Bogor _ naon tanya pokoknya nama eta. Lah pali dia oke tiasa foto-foto ibunya nu nembe dongkap, tiasa foto-foto pali dia pali kanan abdi, pali katuhu abdi. Mangga bilih pada foto-foto selfie nya tong hilap kacamata hidungna diangge tulunya nganggona teh nu alus mah biasa nama wan sikil mah wae biasana sok sarua jeung layungnya koneng tah rada ieu tamencrang tah sok mangga tong hilap kacapanon hidungna diangge supados rada ajib nah tingali mah. Dan ini dia shuttle bus yang akan ajak kita keliling-keliling Kebun Raya Bogor. Harga tiketnya 40.000 per orang ya. Kalian bisa beli di loket, itu tadi aku nggak ngerekam karena baterainya lowbat. Jadi kalian ke loket dulu beli tiket seharga 40.000 per orang. Nanti baru naik. Nanti kita dikasih gelang gitu, baru bisa menaiki shuttle bus ini. Tentang sejarah Kebun Raya Bogor. Jadi Kebun Raya Bogor ini luasnya 87 hektar ya. Didirikannya tanggal 18 Mei 1817 oleh Profesor Dr. Renworth, beliau dari kebangsaan Jerman. Dan untuk luas Kebun Raya Bogornya ini dia belum termasuk Istana Bogor. Untuk Istana Bogornya 27 hektar, jadi total keseluruhan untuk luasnya itu 114 hektar. Kalau ibu jalan kaki lumayan ya, pulang-pulang diurut ya. Nah ini sebelah kanannya ini ada Danau Gunting. Danau Gunting ini danaunya Istana Bogor, kedalamannya itu 4-5 meter. Nah ini danau buatan, jadi kenapa disebut Danau Gunting? Karena kalau kita lihat dari atas seperti gunting bentuknya ya. Nah untuk monumen pendiri Kebun Raya Bogornya ini ada di sebelah kanan kita. Nah ini dia Profesor Dr. Renworth, beliau dari kebangsaan Jerman ya. Nah ini dia monumennya pendiri Kebun Raya Bogor yang hidungnya berwarna emas. Jadi sedikit mitos di Kebun Raya Bogor, kalau kita pegangnya itu, pegang hidungnya itu, hidung kita akan mancung ya. Nah untuk yang di belakangnya itu Istana Bogor, nah itu rumah saya. Iya, kalau boleh silakan. Maksudnya malam tapi ya, soalnya masih kerja. Kalau mau ngopi aja boleh. Kan bapaknya nggak ada di sini mah, di Hambalang. Jokowi. Kalau Pak Jokowi selama 2 periode di sini. Jadi setiap hari Minggu pagi itu dia olahraga beliau. Nah ini sebelah kirinya makam Belanda. Nah itu makam para peneliti Belanda yang meninggal karena penyakit malaria. Totalnya itu ada 42 makam. Semakin tinggi bangunannya, semakin tinggi jabatannya di Kebun Raya Bogor. Nah, jadi kalau kakaknya mau pada ke sana, mau foto-foto, nanti kalau ditanya itu di mana, lagi di Belanda. Gitu. Dan kita berada di area bambu ya. Nah ini di sini terdapat 30 jenis bambu yang berbeda-beda. Dan yang paling terkenal ini di sebelah kanan, di sini ada bambu raksasa. Bambu raksasa ini berasal dari kota Burma, negara Myanmar. Nah itu kenapa dinamakan giant bambu, karena rebungnya itu tingginya bisa sampai 4 meter. Itu rebungnya saja. Nah kalau buat dimasak buat 1 RT cukup ya. Itu sayur rebungnya. Kalau bikin lumpia basah buat 1 bulan lah ya. Disimpan. Dan kita memasuki area Beverly Hills, Indonesia. Jadi nggak usah jauh-jauh ke LA ya. Iya. Jadi di sini tuh tempat foto priwet. Nah, jadi kalau ada yang mau priwet bisa di sini ya. Di sebelah kirinya itu ada Taman Tesman. Taman Tesmannya itu seperti di kota Paris. Nah, kalau misalkan Taman Tesman itu diambilnya dari nama Dr. Tesman. Beliau yang menemukan obat malaria pertama di Kebun Raya Bogor. Namanya Pilkina ya obatnya. Dan di sebelah kirinya ini ada keluarga rotan. Jadi pohon rotan ini yang biasanya digunakan untuk pembuatan furniture ya.
seperti bangku, meja, atau kerajinan tangan lainnya. Nah ini sedikit penjelasannya di Kebun Raya Bogor. Nah ini sebelah kiri ya. Ini keluarga rotan besar-besar dia, jenisnya beda-beda. Nah pohon rotannya itu ada yang berduri dan tidak berduri ya. Keluarga pohon rotan. Jadi kalau kata orang Sulawesi mah kalau yang masih muda bisa disayur juga ibu. Katanya dia sama kayak rebung, jadi enak. Kalau yang masih muda tapi ya. Nah ini yang di sebelah kanannya, di sini ada rumah gubernur Belanda. Rumah gubernur Belanda ini dulunya sempat dijadikan penginapan atau wisma ya. Cuma sekarang sudah tidak aktif. Nah ini lagi direnovasi aja. Jadi nanti untuk digunakan tiket box untuk purba. Jadi pameran bumi awal ya, yang ada di Kebun Raya Bogor. Nah ini untuk labnya juga sama sudah tidak aktif. Dulunya itu digunakan untuk meneliti tumbuhan tanaman langka yang ada di Kebun Raya Bogor. Namanya lab drop ya. Karena para penelitinya dia sudah pindah ke Cibinong, jadi sudah tidak ada di sini lagi. Kalau misalkan beliau-beliau para penelitinya datang ke sini paling meneliti di lapangan langsung, nggak pernah langsung ke lab. Nah ini kita di depan ada tempat makan, di sini ada rest area, ada chill and grill dan secret garden ya di sebelah kirinya. Kalau ada yang mau ngopi, mau makan, yang belum makan siang bisa di sini. Kalau ada yang mau beli oleh-oleh di sebelah kanan kita ada Olim Store. Nah ini tempat oleh-oleh Kebun Raya Bogor ya. Dan kita sudah selesai keliling area atas. Nah ini kita akan keliling area bawah. Nah itu area atas yang sudah kita selesai kelilingi. Cuma di area bawah ini ada beberapa tempat yang ditutup ya. Jadi mohon maaf kita tidak bisa keliling ke semua area karena lagi ada acara ya. Acara event ini Kultura Sunda Ngariung yang ada di Kebun Raya Bogor buat anak-anak yang lagi liburan sekolah. Nah di sana nanti ada pentas seni tari, ada pencak silat, ada wayang ya. Cuma kayaknya bentar lagi ditutup sampai jam 4 soalnya. Dan di sebelah kirinya di sini ada salah satu contoh pohon yang umurnya sudah ratusan tahun. Nah ini pohonnya di sebelah kiri. Namanya itu pohon minyak kayu putih atau Eucalyptus alba. Belum mati. Dia cuma dipangkas saja karena dia tengah-tengahnya itu kropos. Takutnya dia terkena angin atau ininya tumbang. Nah makanya dia dipangkas. Gitu. Jadi itu pohon minyak kayu putih yang usianya sudah ratusan tahun. Biasanya itu diambil dari kulit batangnya. Kalau yang masih muda itu diambil dari daunnya, nanti dikeringkan, disuling lalu menjadi minyak kayu putih. Kalau ada yang digigit nyamuk atau gatal-gatal, tinggal peluk aja pohonnya ya. Itu pohon minyak kayu putih. Kalau di sebelah kanan itu ada taman akuatik. Nah di bawah itu berbagai macam jenis tumbuhan tanaman air yang ada di Kebun Raya Bogor. Biasanya digunakan taman itu untuk piknik atau membawa anak-anak kecil ya. Dan di sebelah kirinya di sini ada pohon ulin. Nah ini pohonnya ibu yang berwarna hitam yang besar. Nah ini dia. Ya, ini pohon ulin atau kayu besi yang berasal dari Kalimantan. Pohonnya itu yang biasanya digunakan untuk pembuatan bantalan rel kereta api karena semakin terkena air kayunya itu semakin kuat. Yang ini kenapa ditutup, Bang? Yang ini ditutup karena ke Istana Bogor tadi rumah saya, Ibu. Nah, ini kalau langsung ke pavilion kamarnya Bapak Jokowi itu di sebelah kiri lewat. Itu pavilion tapi ya. Tapi Jokowi. Soalnya aman, Bu. Seger, adem. Kalau Bapak karena sudah punya taman di Hambalang Pak Prabowo, jadi nggak kesini. Dan dia sukanya berkuda ya, jadi di sana ada lapangan kuda luas. Nah ini untuk sebelah kirinya ada keluarga pohon jambu. Nah ini berbagai macam jenis jambu ya Bu ya.
Nah, jadi pohon jambunya ini usianya sudah ratusan tahun, jadi sudah pada tua-tua. Berbuah juga? Iya Bu, ada yang berbuah, ada yang tidak. Karena yang udah usianya ratusan tahun Mas, dia sudah tidak berbuah lagi. Karena sudah tua ya pohonnya. Kalau berbuah yang ngambilin siapa? Jarang Bu. Jadi kalau misalkan berbuah, mungkin buahnya jatuh jadi bibit yang baru. Soalnya di sini itu tidak pernah diproduksi. Kalau untuk pohon buah-buahan atau pohon yang biji juga ya, itu jadi tidak pernah diambil atau dijual belikan, itu tidak. Boleh masuk gratis. Baru main tahu. Udah ada yang pernah lihat bunga bangkai? Kalau lokasinya aja, tapi ini di sini ya, di sebelah kiri. Betul, sekarang lagi tidak berbunga. Nah, ini di sebelah kiri yang ada tangganya Ibu. Itu ya. Jadi di sana itu lokasi bunga bangkai, namanya Amor Popalus titanum atau Titan Arum. Jadi kalau lagi mekar nanti di sana. Nah, itu lokasi bunga bangkai yang ada di Kebun Raya Bogor. Baunya sampai sini ya? Jaraknya 1 meter. Gitu, jaraknya 1 meter aja. Jadi dia mengeluarkan bau tidak sedap. Kalau Rafflesia arnoldi itu dia 16 tahun lagi nunggunya. Jadi masih lebih lama lagi kalau Rafflesia arnoldi. Nah, ada di Kebun Raya Bogor juga. Itu lokasinya di sana, cuma kita lagi nggak bisa lewatin ke sana ya. Nah, itu dia masih 16 tahun nunggunya. Cuma Rafflesia arnoldi itu dia bukan bunga bangkai ya. Nah, jadi kalau Rafflesia arnoldi itu lebih ke kantong semar karena dia pemakan serangga. Kalau bunga bangkai itu dia tidak memakan serangga. Dia itu mengeluarkan bau tidak sedap itu dari kayak serbuk ininya, bunga. Kan kalau ada kayak kembang atau bunga yang sudah ini baunya ya. Nah, itu mengeluarkan bau itu, busuk. Nah, ini ada makom keramat. Nah, ini makomnya Ibu Ratu Galuh Mangku Alam Eyang Prabu Siliwangi, makomnya Mbah Jepram, Mbah Baul, dan Soendang Galuh Pakuan. Jadi kalau ada yang mau berziarah bisa langsung datang ke situ ya. Situ ada 4 makom. Ibu Ratu Galuh itu istri kedua Eyang Prabu Siliwangi, Mbah Jepra itu panglima, Mbah Baul itu penasehat atau pati, Soendang Galuh Pakuan itu anaknya Ibu Ratu Galuh. Nah, jadi kalau ibu mau cari jodoh bisa di sini. Yang mana? Ini sebelah kiri. Terus lu ngapain tuh? Ya, itu yang laki-laki itu sebelah kiri, sebelah kanannya itu pohon perempuannya. Yang laki-lakinya itu pohon peranti tembaga, yang perempuannya itu pohon beringin putih. Nah, ini penjelasannya. Usianya dari 1866 sudah 160 tahun, ditanam bersamaan. Nah, itu pohon jodoh atau couple tree. Itu ikoniknya Kebun Raya Bogor. Mitosnya jika ibu berpasangan berfoto di bawah pohon jodoh itu akan langgeng cintanya. Tapi buat yang jomblo menunggu di bawah pohon jodoh sampai jam 5 sore akan mendapat jodoh. Didukung semut. Kalau ibu mau coba silakan. Nanti jodohnya security Kebun Raya Bu, yang nyamperin ya. Nah, itu jodohnya ibu misalkan kayak gitu. Nah, ini kita masuki area kiri kanannya, ini pohon ulin, meranti, terbesi, jati, gaharu juga ada. Ini area keluarga pohon ulin. Nah, usianya juga sudah ratusan tahun, jadi biasanya rindang pohonnya itu dia adem lokasinya tepat. Bagi kita kasih. Yang di sebelah kirinya di sini ada jembatan merah. Jembatan merahnya ini namanya jembatan Surya Lembayung. Di bawahnya ini Kali Ciliwung. Nah, kali ini yang langsung menuju ke Jakarta. Jadi kalau ada yang mau ke Jakarta via air bisa lewat sini. Nah, ini kita tidak bisa lewati ya, karena lagi ada acara. Kalau ibunya mau lewat bisa nanti transit di Manggarai. Nah, iya. Jadi nanti terakhirnya di pintu air Manggarai. Biasanya bisa pakai sana. Iya,
ya ibu kita ke lapangan luas. Kalau sekarang lagi ada yang ditutup itu, jadi kita nggak bisa masuk. Nah itu titik pusat lewatnya lewat situ. Cuma kalau buat pejalan kaki mah boleh ya Bu ya, kalau ibu mau ke lapangan. Ya jadi cuma shuttle busnya aja yang tidak boleh. Kalau buat pejalan kaki mah boleh. Nah ini lebih jelas lagi, lebih jelasnya lagi ya. Jadi teksturnya itu berbeda. Yang sebelah kirinya itu dia teksturnya kasar, itu seperti laki-laki. Kalau yang perempuannya itu lembut ya. Nah ini pohon meranti dan pohon beringin putih, halus dan lembut, yang berasal dari Sumatera dan Malaysia. Bawa. Oh. Favorit aku karena jembatan merahnya ini sudah ditutup karena sudah rapuh dan berkarat, jadi sudah tidak bisa dilalui lagi ya. Mitosnya itu di Kebun Raya Bogor, jika berpasangan melewati jembatan merah, cintanya akan putus. Ya, jadi kalau misalkan ibu habis lewat jembatan merah, langsung ke pohon jodoh aja, nanti dapat yang baru ya. Iya, ya kan siapa tahu tambahnya CEO jadinya. Betul. Dan di sebelah kanannya ini ada air mancur. Air mancur ini dulunya itu kemudian para permaisuri. Airnya apa? Awet muda atau apa gitu? Kalau yang buat awet mudanya itu dia itu ada di Cai Kahuripan. Kalau yang ini mah enggak, cuma buat mandi biasa aja. Nah ini sebelah kanannya ini pohon terbesar yang ada di Kebun Raya Bogor, namanya pohon kenari. Pohon kenari ini usianya 171 tahun, dia masih aktif menghasilkan buah. Nah itu buahnya yang bulat-bulat seperti sawo ya. Dalamnya itu cangkangnya keras, biasanya digunakan untuk pembuatan aksesoris. Kalau misalkan biji kacangnya itu buat kue brownies ya. Nah itu kacang kenari. Dari sini. Untuk cai kahuripannya, jadi nggak usah beli skincare ya. Nah itu ibu, itu sumurnya yang ada besi warna hijau. Nah itu sumurnya itu cai kahuripan yang ada di Kebun Raya. Jadi kalau misalkan ibu mau cuci muka itu buat awet muda, kalau diminum buat obat ya. Jadi nggak usah beli skincare. Nah ini sebelah kirinya ada area pohon sagu dan kelapa sawit. Nah ini pohon sagu dan kelapa sawit se-Asia Tenggara yang ada di Kebun Raya Bogor. Tapi sawit yang di sini itu bisa dipanen? Enggak. Jadi berbuah tapi nggak pernah dipanen, dibiarkan aja. Nanti dia dibuang, jatuh kayak gitu. Nggak pernah diambil, diproduksi. Itu dari berbagai macam negara Asia. Iya, itu kita yang nggak boleh ke sana. Itu lapangan luasnya namanya Taman Astrid. Nah, itu banyak orang? Ya, kalau buat pejalan kaki, kalau ibu mau boleh. Ibu mau ke sana? Enggak. Kalau mau ke sana nanti bareng saya lagi. Cuma saya kan mau ke sana nanti terakhirannya. Tapi pas pulangnya ibu mungkin jalan kalau mau. Gitu. Soalnya kita nanti kalau udah selesai kan di atas kayaknya udah nggak buka lagi. Kalau saya nggak bawa, berarti kita udah selesai. Nah saya poolnya di atas di sana. Iya bakal lewat. Kalau ibu mau turun di sana boleh ikut, nggak apa-apa. Remnya mampus. Itu cuma pulangnya. Kalau nggak bawa kendaraan, pulangnya lewat pintu 3 lebih dekat jalan kakinya daripada lewat pintu utama. Ya kalau pintu 1 kan jauh. Ya, ini jalurnya kalau mau ke pintu 1 dari taman itu. Cuma kita lihat dulu di atas masih ada yang naik atau enggak ya. Tadi sih bilangnya udah ditutup. Terakhir kakaknya yang beli 2 itu. Nah ini kita sebelah kirinya akan memasuki Taman Meksiko ya. Nah ini di dalam Taman Meksiko ini
Di sini berbagai macam jenis tumbuhan tanaman kaktus ya. Kurang lebihnya itu ada 100 jenis kaktus yang berbeda-beda dari berbagai macam negara. Nah, ini Taman Meksiko yang ada di Kebun Raya Bogor. Dan untuk yang di sebelah kanannya ini area pohon pakis atau sering disebut juga sikas ya. Nah, ini dia area pohon pakis. Kalau yang akarnya panjang-panjang ini namanya pandan air ya. Nah, pandan air ini yang biasa digunakan untuk pembuatan anyaman tikar. Kalau di pesisir pantai itu dia seperti hutan mangrove atau bakau ya. Nah, di depan kita akan memasuki Taman Meksiko. Kenapa disebut Taman Meksiko? Jadi di sini hanya jenis tumbuhan tanaman kaktus saja Ibu. Jadi banyaknya itu lebih ke area Texas ya, gersang gitu areanya. Jadi lebih banyaknya kaktus. Nah, ini di sini ada kaktus lidah mertua. Jadi kaktus lidah mertua ini ada yang baik, ada yang jahat ya Bu ya. Jadi ini kalau yang baik ini dia tidak ada durinya. Nah, kalau yang jahat itu dia berduri ya. Nah, itu kaktus lidah mertua namanya. Iya, filosofinya banyak. Kalau ini pohon lilin. Nah, ini pohon lilin ini berasal dari Amerika. Kalau malam-malam nyala, dia bisa dimakan juga. Tapi asem banget. Iya, nyala dia. Kayak terang gitu, bukan nyala lampu ya. Terang aja. Kelihatan. Betul. Dan kalau di Taman Meksiko yang paling terkenal itu namanya kaktus agave. Kaktus agave itu yang biasa diproduksi di luar negeri untuk pembuatan minuman beralkohol namanya tequila. Ini kaktus agave-nya nanti di depan. Ini hati-hati ya kiri kanannya. Takutnya ketusuk nanti betus ya. Betus. Sudah, kaktus agave di belakang. Oh, yang belakangnya. Ya, nah itu. Nah, ini nih di depan, ini yang besar Bu, kaktus agave. Ya, bukan yang kuning, yang lebih hijau ya daunnya. Tapi bahannya apa kayak lebih tipis gitu ya? Iya, dia kaktus agave itu menghasilkan buah. Nah, buahnya itu nanti yang difermentasi menjadi minuman tequila. Kan kalau wine itu dari anggur. Iya. Kalau tequila itu dari kaktus agave. Jadi mahal harganya. Itu bukan mahal lagi. Jadi orang produksinya cuma di luar negeri. Iya. Iya. Dan kalau di sini mah ya apa ya Bu ya. Jadi kalau di sini mah kalau kita nggak tahu juga jarang di ininya sih. Cuma emang karena mungkin si kaktusnya itu semua tidak diproduksi ya. Jadi tidak menghasilkan buahnya itu. Jadi kita hanya mengenalkan bahwa si pohon ini bisa ini fungsinya ini kayak gitu. Tidak budidaya, tidak Betul. apa gitu. Karena di Kebun Raya Bogor ini hanya untuk tempat edukasi ya. Nah, tentang tumbuhan tanaman yang ada di sini. Kalau di sini sih yang paling terkenal itu palem Bu. Oh iya. Dia palempuan paling banyak. Kirain. Dan pohon tertinggi yang ada di Kebun Raya Bogor ini sebelah kiri, namanya pohon kayu raja. Akarnya ada gini. Iya, nama akarnya itu akar papan. Nah, itu disebut kayu raja karena itu kayunya sangat tinggi ya. Pohonnya sangat tinggi. Dia berasal dari Kalimantan, usianya itu sudah 114 tahun. Yang pohon itu tadi? Betul, nama latinnya itu pohon Compassia excelsa. Jadi pohonnya itu untuk petunjuk arah jika ada yang tersesat di hutan Kalimantan. Udah selesai gitu. Iya, jadi si pohonnya itu dia tingginya bisa sampai 80 meter. Kalau di Kebun Raya Bogor itu hanya 10 sampai 15 meter karena dipangkas takut terkena angin atau petir. Jadi biar si pohonnya tetap hidup. Karena dia pohonnya tinggal satu-satunya. Kalau pohon tertua yang ada di Kebun Raya Bogor, dia sudah mati tersembar petir di tahun 2017, namanya pohon leci. Pohon leci itu pohon tertua yang ada di Kebun Raya Bogor, usianya sudah 203 tahun. Leci buah itu? Iya, betul.
Nah, itu lokasinya ada di seberang danau. Oke, kita sudah selesai. Terima kasih banyak sudah berkunjung di Kebun Raya Bogor. Iya, mohon maaf ya bila ada salah-salah dari kata. Iya, mohon maaf. Ini mau. Boleh ikut. Coba ya, nanti kita lihat dulu, nanti kita muter. Kalau ke gerbang apa pintu 4? Amaris, Kakak mau ikut? Boleh. Iya, terus Pulangnya jalan gitu. Iya, paling gitu. Kalau misalkan nggak bawa kendaraan di sini, Ibu bisa keluarnya lewat pintu 3. Karena kalau pintu 4 sekarang udah ditutup. iya pintu 3. Iya, Teteh juga lewat pintu 3 nggak apa-apa keluarnya. Oke. Nanti supir Bisa. Nah, ini kalau keluar dari sini kan pintu 1 ya, tinggal muter aja. Nanti patokannya Lipo Mall Plaza Kebun Raya. Ibu tunggunya di sana di Lipo Mall Siloam, Rumah Sakit Siloam. Iya, jadi ibu nanti lebih enak jadinya di sana. Tinggal jemput karena parkirannya juga luas di sana. Kebetulan ini udah sore ya, jadi si AA-nya juga udah sekalian mau balik, udah terakhiran. Jadi kita dianterin sampai gate 3. Sekalian dia mau pulang gitu, mau akhir shift. Alhamdulillah banget rezeki anak solehah. Jadi nggak harus jalan kaki jauh-jauh. Tadi karena kita kalau misalkan lewat sini balik lagi ke sini lagi karena nggak bisa lewat sini. Nah, ini ada pohon sosis Afrika. Jadi sosis Afrika ini nama latinnya Tigirnya africana. Ini di Afrika itu untuk makanan hewan badak, jerapah dan gurame. Buahnya itu dia mengandung alkohol 70-80%. Jadi dia tidak bisa dimakan oleh manusia. Karena teksturnya itu keras banget. Nah, ini taman koleksi tumbuhan obat-obatan. Jadi berbagai macam jenis obat-obatan herbal yang ada di Kebun Raya ya. Dan ini ada pohon kopi. Nah, ini pohon kopinya jenisnya Arabica dan Robusta. Ini koleksi pohon tanaman tumbuhan obat-obatan. Kalau rumah kaca ini juga jadi rumah dia di dalam ini terdapat berbagai macam. Ada membernya dia satu tahunan. Ya, ada member keluarga juga. Di sini banyak ada hotel saya mas. Kalau hotel terdekatnya Amaris, nanti di pintu 3. Oh, maksudnya di dalam. Kalau di dalam sininya udah enggak. Nah, dulu ada, cuma sekarang sudah tidak aktif pas zaman COVID, jadi udah pada ditutup semua. Cuma hotel-hotelnya sekarang dijadikan tempat meeting atau tempat bertemu. Nah, ini geria anggreknya sebelah kiri. Di dalamnya ini terdapat 500 jenis anggrek yang berbeda-beda. Kalau mau foto-foto di dalamnya itu bagus. Gitu. Nah, delegasi internasional waktu pas di tahun 2025 di bulan Desember sebelum Natal, nah itu pada kesini. Dia dari 3.000 negara. 3.300 maaf. 300 negara. Ya. Kalau yang kanan ya? Ini Taman Hoya kan, taman baru yang ada di Kebun Raya Bogor. Di Taman Hoya itu di dalamnya itu jenis tumbuhan tanaman yang bersifat merambat. Merambat itu kayak benalu, jadi dia nempel di pohon mana aja. Gitu, tapi bagus kalau buat foto-foto tidak. Kalau ini apa? Mana? Yang tulisannya di kanan. Itu namanya ekodom. Ini namanya ekodom. Ekodom ini bahasa bahasa Belandanya itu rumah tumbuhan yang bersifat dingin. Jadi tumbuhan tanaman yang bersifat dingin yang ada di Kebun Raya Bogor. Nah, ini lokasinya namanya ekodom. Jadi sekarang tuh karena di Bogor itu tidak efektif Kak. Jadi kan dia harus benar-benar AC tuh. Di dalamnya tuh dulu banyak AC Kak. Kayak kalau Kakak ke BSD tuh di apa sih? AS ya. AS BSD itu kan semua AC ya. Nah, ini juga sama dulu. Itu ada AC semua tapi nggak efektif karena saking panasnya. Masih cuacanya itu jadi tidak efektif. Makanya si pohon tumbuhannya itu yang di dalam itu pada banyak yang mati, nggak kuat kayak gitu. Nah, ini taman terluasnya namanya Taman Asri. Nah, kalau kita lewat Jembatan Putih tadi ke sana, ini ke sini nanti lewatnya.
dan kita akan lurus ke sana gitu. Nah itu pintu 3-nya di atas, restorannya juga di atas. Oke, kita turun sini. Mau di sini boleh, mau lihat dulu itu. Saya mau ke sana, ke atas. Ikut Mas ya. Boleh. Pokoknya sampai Mas parkir. Kalau Mas belum parkir, belum turun. Boleh, boleh, siap. Lucu oke. Kalau piknik biasanya itu di sini, ini area. Jadi Taman Astrid ini dulunya itu Ratu Belgia bernama Ratu Astrid. Beliau honeymoon di sini bersama suaminya dan mendarat di tengah-tengah taman ini memakai helipad. Kalau dulu kan belum ada helikopter, jadi pakai helipad. Nah itu apa namanya, mendarat di sana. Jadi untuk mengenang tamannya ini dinamakan Taman Astrid. Dan bunga yang cantik ini warna kuning dan warna merah itu diambil dari nama Belgia, itu dari negara Belgia ya, namanya bunga kana. Nah bunga kana ini berasal dari negara Belgia. Tahun berapa itu? Jadi di bawahnya itu tahun 1874 kan. Udah ada helipad ya? Iya. Nah kalau 1874 sudah ada helipad gitu ya? ada, dia yang kecil kapalnya. Kan kalau dulu tuh ada kapal perang, jet ya. Nah kalau itu buat yang keluarganya itu namanya helipad. Nah ini pohon baobab. Pohon baobab ini yang berasal dari Afrika, Madagaskar. Pohonnya itu bisa menampung debit air 2000 sampai 4000 liter air. Nah itu yang sering disebut juga pohon kehidupan karena usianya bisa sampai ribuan tahun. Pohon baobab. Kaki gajah. Kita Iya. Dia tinggi. bisa tinggi. Iya. Pokoknya apa? Iya ini pintu 3. Tadi yang kita nyebrang. Di depan. Cuma kalau untuk supirnya ibu mau masuk ke kebun raya, dia bakal suruh bayar lagi. Jadi lebih baik suruh turunnya di Lipo Mall. Kalau yang mau turun di pintu 3 silakan di sini. Terima kasih banyak sudah berkunjung di kebun raya. Terima kasih. Sama-sama. Ibu mau turun di mana? Oh, restoran bawa mobil pribadi ya? Oh ya udah nanti naik.
dia di kereta. Nah, itu dia keseruan perjalanan kita hari ini. Mulai dari Karawang naik KRL sampai menjelajahi indahnya Kebun Raya Bogor. Kalau menurut kalian perjalanan ini seru dan bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Supaya kalian gak ketinggalan petualangan seru berikutnya. Terima kasih udah ikutin jalan-jalan bareng kita guys. Sampai jumpa di destinasi selanjutnya. Salam traveling. Pakai ransel ya guys. Ransel bulu.